Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Indriska, NIM 2101124. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstitusi, yang dimana saya akan menjelaskan sebuah kasus, yaitu Nenek Astini yang melunasi hutangnya dengan cara memutilasi 3 wanita, yaitu tetangganya sendiri. Yuk kita saksikan video penjelasannya. Ini kisah nyata menyeramkan yang terjadi di Surabaya 1996. Bahkan saking seramnya perbuatan si pelaku yang bernama Nyonya Astini ini harus dihukum mati pada tahun 2005. Telah mengajukan banding ke pengadilan, ke Mahkamah Agung juga, dan Megawati Soekarno Putri telah mengajukan gerasi yang saat itu Presiden tetap ditolak saking menyeramkan perbuatan Nyonya Astini ini. Nah, mari kita bahas, inilah kekejian Nenek Astini Sumiati. Jadi, pada tahun 1996, warga Tegal Sari Surabaya digegerkan dengan penemuan kepala manusia di sebuah kantong plastik berwarna hitam. Nah, ketika ditelusuri, ternyata wanita ini bernama Puji Astuti. Yang dicari tahu kakaknya yang bernama Agus Purwanto. Semua orang kebingungan siapa yang melakukan ini semua. Namun ada tetangganya yang melihat kalau terakhir Puji Astuti ini masuk ke rumah Nenek Astini ini. Hendaknya menagih hutang sebesar Rp20.000. Polisi kemudian mendatangi rumah Nenek Astini tersebut. Lalu Nenek Astini ini didesak-desak, awalnya tidak mengaku, hingga akhirnya Nenek Astini ini pun mengakui bahwa dialah yang melakukan semuanya. Diceritakan semuanya dari awal. Suatu sore Nenek Astini ini sedang duduk di teras. Luarnya dia sedang nyantai di depan rumahnya. Datanglah Puji Astuti ini menagih hutang sebesar Rp20.000 tadi. Nenek Astini ini telah berkelit bahwa dia tidak memiliki uang untuk membayar hutang tersebut. Namun si Puji Astuti ini tetap memaksa karena sering ditagih berulang kali, namun tidak dibayar juga. Dan akhirnya Nenek Astini ini mengajak masuk Puji Astuti ke rumahnya. Ketika masuk, dia bukannya menyiapkan uang, namun dia masuk lalu pergi ke dapur dan menyiapkan besi yang ketika lengah langsung dipukul-pukul si Puji Astuti tadi. Kemudian Nenek Astini ini menyeret tubuh Puji Astuti ini ke dapur, digulung dengan tikar agar tidak ketahuan anak-anaknya. Dibersihkan darah-darahnya dan dia sudah menyelesaikan semua itu, dan dimasukkan ke dalam dan lalu dibuang ke Sungai Surabaya. Setelah mengakui, ternyata banyak orang yang melaporkan kehilangan keluarga yang bertetangga dengan Nenek Astini ini. Hingga perbuatan pertama kalinya ia telah melakukan yang kedua wanita tetangga terlebih dahulu. Jadi totalnya itu ada 3 orang. Kasus ini kemudian viral tersebar di Surabaya. Di Surabaya itu awalnya Nenek Astini benar-benar dihakimi, dia betul-betul dikatakan jagal berdarah dingin dari Surabaya. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 2005. Dan pada tahun 2005 eksekusinya waktu itu tidak seperti zaman sekarang, yang dimana zaman sekarang ini internet dimana-mana cukup, viralnya hanya sebentar saja, tetapi tersebar
Kalau detik-detik ini hukuman mati Nenek Astini ini menggunakan pakaian putih, lalu kerudung hitam, dan kemudian dibawa masuk dan ditembak. Dan Nenek Astini ini berpesan ingin dibawakan buah apel dan menitipkan anak-anaknya yang masih hidup. Nenek Astini ini telah mengakui perbuatannya salah, namun dia pasrah karena dia telah mendapatkan hukuman mati dan meninggal dunia karena eksekusi mati di tahun 2005. Sekian itulah cerita dari kasus Nenek Astini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.